Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi persamaan garis lurus ya, Matematika SMP kelas 8, kurikulum Merdeka Belajar. Kita ke soal nomor 1. Gradien dari persamaan garis 3Y plus 5 sama dengan 6 kali dalam kurung 4X min 2 adalah. Nah adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk persamaan garis semacam ini, maka harus kita ubah ya. Kita nyatakan dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti yang ditanyakan itu ya M-nya ini berapa? Itu sebenarnya ya. Makanya harus kita ubah dulu bentuk persamaan garis yang diketahui di soal di nomor 1. Nah, cara ngubahnya bagaimana? Ya gampang aja ya. Yang pertama, ini kan ada 6 kali dalam kurung 4X min 2. Berarti 6 ini langsung adik-adik kalikan masuk. Ya, istilah kerennya menggunakan apa? Sifat distributif ya. Baik, langsung aja kita kerjakan di sini. Untuk ruas kiri sementara tinggal tulis ulang, yaitu 3Y plus 5. Yang ruas kanan berarti 6 kali 4X itu kan 24X. Kemudian 6 kali min 2 itu min 12 ya. Berikutnya plus 5 pindah ke kanan jadinya min 5. Maka kita punya 3Y sama dengan 24X min 12 min 5. Ini sama dengan 24X min 12 min 5 itu min 17 ya. Untuk ruas kirinya 3Y ya, tinggal tulis ulang. Nah langkah berikutnya, ruas kiri ini kan 3Y, ini harus kita ubah menjadi Y saja. Berarti kan 3-nya ini harus dihilangkan. Nah bagaimana cara menghilangkannya? Ya gampang, tinggal diapakan? Dibagi 3. Nah matematika itu adil ya. Kalau ruas kiri dibagi 3, maka hukumnya wajib ruas kanan juga harus dibagi 3. Sehingga biasanya ya, ini kalau di sekolah ya, nah adik-adik gambar garis gitu kan. Nah ini mau menunjukkan bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan itu semuanya dibagi 3. Baik, 3Y dibagi 3 itu kan sama dengan Y ya kan, nanti kan 3-nya dicoret. Nah tinggal Y-nya saja. Lalu 24X dibagi 3, nah 24 dibagi 3 itu kan 8. Ya sudah, berarti ini 8X. Lalu min 17 per 3 itu kan bukan bilangan bulat ya, pecahan. Ya sudah, tulis apa adanya di sini. Nah yang ditanyakan itu adalah bilangan yang nempel dengan X. Ini adalah gradiennya. Inilah yang ditanyakan di soal. Jadi tinggal dituliskan ya, gradien atau M sama dengan 8. Ini jawabannya. Lanjut ya, soal nomor 2. Gradien garis yang melewati titik min 3,7, ini titik pertama, dan min 4, min 10, ini titik kedua adalah. Nah kalau ketemu dengan soal semacam ini, ya langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Selama adik ingat rumusnya pasti bisa. Nah ada yang masih ingat atau lupa? Baik, langsung aja saya tuliskan ya. Jadi M itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Jadi kalau soalnya menentukan gradien, diketahui dua titik yang dilalui oleh garis, berarti rumusnya seperti ini. Delta Y itu maksudnya selisih ya, selisih dari Y, berarti Y2 min Y1. Kalau delta X ini ya selisih X, yaitu X2 min X1. Jadi ceritanya di sini bisa adik-adik anggap X1, Y1 ini min 3,7. Lalu min 4, min 10 ini berarti X2, Y2 ya. Langsung aja kita masukkan sini ya. Nah, M sama dengan, atau saya tulis lengkap lah ya supaya enak dipakai belajar. Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini sama ya, cuman yang atas lebih ringkas. Nah kalau yang di bawah dijabarkan. Baik, Y2 nya kan min 10 ya kan, nih jadi nanti min 10 dikurangi 7. Adik-adik tulis ini, min 10 dikurangi 7 per X2 min X1 ya, min 4 dikurangi min 3. Nah ini hati-hati, min 4 dikurangi, harus dikurung ini ya, dikurangi min 3. Min 10 min 7 itu min 17. Kemudian min 4 dikurangi min 3 itu kan sama aja dengan min 4 plus 3. Jadi kalau minus ketemu minus jadinya plus. Berarti ini min 17 per berapa? Min 4 plus 3 itu min 1. Nah min 17 per
min 1 itu sama dengan 17. Ini jawabannya ya. Jadi gradien atau kemiringan garisnya nanti sama dengan 17. Lanjut soal nomor 3. Gradien garis yang sejajar. Nah, ini kata kuncinya ya. Dengan garis min 5 kali 2x plus 3 dan seterusnya adalah, jadi kalau ada dua garis lurus sejajar, maka gradien dari kedua garis tersebut sama ya. Jadi misalkan ini gradiennya M1. Sementara garis kedua yang sejajar dengan garis pertama itu gradiennya M2. Nah, karena sejajar maka berlaku M2 sama dengan M1. Gitu jalan ceritanya ya. Oke, ini mungkin saya bersihkan dulu. Nah, tinggal langsung adik-adik tuliskan nomor 3 ya. M2 sama dengan M1. M1 itu adalah gradien dari garis pertama. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti kita harus tentukan dulu ini M-nya berapa ya, gradiennya berapa. Sama seperti soal nomor 1. Berarti min 5 dan 8 ini langsung adik-adik kalikan masuk ya. Jadi min 5 kali masuk, 8 dikali masuk untuk menentukan persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Baik, min 5 kali 2X itu kan min 10X. Lalu min 5 kali plus 3 itu min 15 ya, sama dengan 8 kali 5Y itu 40Y. Lalu 8 kali plus 4 itu plus 32 ya. Kemudian ini Y-nya kan di sebelah kanan ya, biarkan aja ya, biarkan aja supaya nggak bingung. Biarkan Y-nya tetap di sebelah kanan. Berarti yang dipindahkan ini adalah plus 32. Pindah ke kiri jadinya minus ya deh ya. Jadi min 10x min 15 min 32 sama dengan 40Y ya. Kita rapikan. Min 15 min 32 itu kan sama dengan berapa? Minus 47. Berarti min 10x min 47 sama dengan 40Y. Nah, kalau bingung ya, baru ini kita tukar ya. Kita tukar posisinya. 40Y sama dengan min 10x min 47. Nah, ini kan 40Y. Berarti supaya 40-nya hilang, supaya tinggal Y-nya saja, ya berarti harus dibagi berapa? Dibagi 40 ya. Ruas kiri dibagi 40, maka ruas kanan juga dibagi 40. 40Y dibagi 40 sama dengan Y. Min 10x dibagi 40 itu sama dengan min 10/40 atau min 1/4x ya kan. Lalu min 47 dibagi 40, tuliskan apa adanya di sini, min 47/40. Sudah, gini aja ya. Berarti kita sudah berhasil menentukan gradien bagi persamaan garis yang pertama. Nah, berarti kan M1-nya sama dengan berapa ini? Min 1/4 ya kan. Jadi M1 sama dengan min 1/4. Yang ditanyakan adalah gradien garis kedua yang sejajar dengan garis pertama ya. Kalau sejajar berarti syaratnya apa? Gradiennya sama. Berarti nanti di sini ada dituliskan M2 sama dengan M1 sama dengan berapa? Min 1/4. Nah, ini kalau sejajar. Nanti kalau tegak lurus, ya berarti syaratnya apa? M1 kali M2 sama dengan min 1. Tinggal dicari seperti biasa ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi intinya di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang tergambar pada gambar ini. Nah, kebetulan garisnya melalui titik 3,0 sama 0,-9 ya. Ini sebenarnya ada beberapa cara. Nah, tapi kita langsung gunakan rumus yang sudah jadi aja ya. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini hukumnya wajib dihafalkan. Hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Nah, berarti nanti kita misalkan
X1, Y1 itu 3,0. Berarti di sini otomatis menjadi X2, Y2 ya. Sebenarnya ini mau dibolak-balik nggak masalah. Di sini X1, Y1, ini X2, Y2 ya nggak apa-apa. Hasil akhirnya nanti pasti sama ya, bebas-bebas saja. Pokoknya harus konsisten gitu ya. Baik, langsung masuk ke rumus ya. Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 0 per Y2 min Y1 berarti min 9 min 0 sama dengan X min X1 berarti X min 3 per X2 min X1 berarti 0 min 3 ya. Y dikurangi 0 sama dengan Y min 9 dikurangi 0 itu sama dengan min 9. X min 3 biarkan saja, kemudian 0 dikurangi min 3 0 dikurangi 3 ya, itu sama dengan min 3. Nah tinggal disederhanakan. Berarti ruas kiri ini yang bawah ya, dan ruas kanan kan bisa dicoret nih yang bawah ini. Jadi min 3 dibagi min 3 itu 1, min 9 dibagi min 3 itu sama dengan berapa? 3 kan gitu ya. Nah tinggal dikali silang nih, Y kali 1 ya, dikali silang ya, sebentar nih, dikali silang kayak gini. Baik, Y kali 1 itu sama dengan Y, tulis di sini sama dengan nih 3 kali dalam kurung X min 3, ini satu kesatuan berarti harus dikurung. Nah sampai sini saja sebenarnya ini sudah betul ya, tapi kalau mau dirapikan juga boleh. Nah 3-nya dikali masuk sama kayak tadi, jadi kita punya 3X lalu 3 kali min 3 sama dengan min 9. Nah ini jawabannya. Berarti persamaan garis lurus yang melalui titik 0, min 9 dan 3,0 adalah ini, Y sama dengan 3X min 9. Baik, semoga pembahasan soal kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.